Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Nirkoi, Roni Nirkoi di Radio Pemberetek. Hai. Kemarin ada request reverbnya dikurangi ya, ini tak kurangi reverbnya. Oke, sepil kostum sekarang ya. Kostumnya ini gendang dan wayang. Nah, gendang dan wayang. Oke, apa itu gendang dan wayang? Nah, apa ya, war. Itu cengkeh dirajang itu. Oke, usaha memberikan pakan pada waktu hibernasi dan musim semi. Ikan koi adalah binatang berdarah dingin, jadi pada waktu suhu air tinggi, mereka berenang dengan lincah dan makan dengan lahap. Tapi ketika suhu air menjadi rendah, perlahan-lahan berenangnya melambat. Pada saat suhu air kurang dari 5 derajat Celcius, mereka akan diam dan hampir tidak bergerak di dasar kolam. Memasuki hibernasi antara suhu 10 derajat sampai 15 derajat. Pakan khusus suhu rendah yang baik bagi pencernaan boleh diberikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau suhu air turun menjadi lebih rendah lagi, berikanlah pakan dengan frekuensi 1 kali dalam beberapa hari, sambil memperhatikan kondisi renang dan makan koi. Dan kalau suhu air di bawah 5 derajat Celcius, pemberian pakan harus dihentikan sama sekali. Setelah melewati musim dingin, datanglah musim semi. Perlahan-lahan suhu air mulai meningkat. Ikan koi sudah mulai bisa diberi makan. Tapi perlu diperhatikan lagi dan berhati-hati karena sering terjadi kegagalan. Karena fungsi pencernaan pada organ koi yang sudah lama melewati masa puasa yang panjang berada dalam kondisi istirahat. Maka jika pakan diberikan dalam jumlah banyak akan memberikan beban pada organ tubuh koi. Kalau suhu air sudah mencapai sekitar 10 derajat Celcius, berikan pakan khusus air suhu rendah yang baik untuk pencernaan beberapa hari sekali dengan takaran sedikit demi sedikit. Dan setelah suhu air di atas 15 derajat Celcius, tambahkan pakan secara bertahap. Oke, ini kasusnya kalau di Jepang gini ya, kalau di Indonesia juga begitu. Jadi ketika pancaroba, perubahan musim antara kemarau ke penghujan dan sebaliknya penghujan ke kemarau, itu adalah saat-saat yang rawan. Karena suhu air itu fluktuatif, perubahannya sangat drastis. Kalau di sini suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Jadi kalau ada pakan-pakan yang buat suhu dingin yang dari Jepang ini nggak masalah sama sekali kalau dipakankan buat ikan koi di sini ya. Ketika suhu di sini dingin, karena suhu dinginnya di sini nggak mungkin 5 derajat ya, nggak mungkin. Tapi bisa jadi di daerah-daerah tertentu ya, seperti di Wonosobo mungkin bisa, di Gunungan Dieng karena, atau yang di tempat yang tinggi-tinggi ya, itu bisa terjadi suhunya dingin sekali ya. Jadi kalau perubahan suhu itu jangan overfeeding ya. Sesuaikan juga kandungannya yang seperti yang diceritakan tadi, yang khusus untuk suhu sekian dan sekian. Itu ada kok di kemasan pakan, biasanya ada, silakan dicek. Kalau enggak ada, coba di search dulu. Karena pemberian pakan yang salah berakibat pada hasil kegagalan hasil ternak atau hasil keeping. Gitu ya. Itu sangat berefek. Oke, lanjut. Perawatan kualitas air kolam hias. Ikan koi adalah binatang air. Jadi untuk menjaga kesehatan perawatan kualitas air, kolam pemeliharaan yang merupakan lingkungan hidupnya menjadi hal yang sangat penting.
kecuali beberapa kasus khusus. Untuk sanitasi penjernihan air kolam hias dipakai beberapa macam alat penjernih. Alat penjernih tersebut pun perlu mendapat perawatan sehari-hari. Filter pada water cleaner harus dibersihkan beberapa hari sekali. Pada power filtration system dan bak filter pun perlu pembersihan media filter secara teratur. Pada bak filter bakteri aerob berkembang biak, lalu karena proses nitrifikasi, amoniak dan asam nitrit, serta zat-zat berbahaya yang terkandung pada kotoran ikan koi terurai dan berubah menjadi nitrat yang tidak berbahaya. Pada saat bakteri aerob di dalam bak fiber mengadakan proses nitrifikasi, dihasilkan banyak oksigen. Atau dengan kata lain, jika terdapat cukup banyak oksigen, barulah nitrifikasi dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini bakterinya aerob ya, butuh oksigen. Oleh sebab itu, jika di dalam bak filter menumpuk terlalu banyak kotoran, maka kadar oksigen tidak akan cukup sampai ke dalam media filter. Sehingga bakteri anaerob meningkat dan yang kemudian menjadi penyebab memburuknya kualitas air. Untuk mencegah terjadinya hal itu perlu dilakukan pembersihan bak filter secara teratur. Ini nggak relate juga ya. Jadi sekarang dewasa ini banyak juga bakteri anaerob dikembangkan. Jadi selain menggunakan bakteri aerob juga menggunakan bakteri anaerob. Tapi rata-rata biasanya memakai bakteri aerob ya, yang butuh oksigen. Jadi itu lebih simpel karena kalau clogging kebanyakan lumpur yang ada di media filter tinggal dibersihkan aja nanti jalan lagi. Tapi kalau menggunakan bakteri anaerob ini juga bisa terjadi. Tapi masalahnya dia akan mati ketika kebanyakan oksigen malahan. Dia nggak butuh oksigen. Kalau dikasih oksigen mati malah. Itu ya, malah butuh clogging dia. Pekat. Kalau bakteri anaerob ya. Feses dan urin yang dikeluarkan koi dapat disebut sebagai amonia. Tapi karena fungsi bakteri aerob, amonia berubah menjadi asam nitrit. Lalu terurai sampai menjadi nitrat yang tidak berbahaya. Selanjutnya nitrat ini perlu dilarutkan dengan menuangkan air baru. Patokan volume air baru yang dituangkan yaitu sebanyak 5-10% dari volume total air kolam. Dituangkan dalam sehari. Nah ini pertanyaannya, kalau nitrat tidak dilarutkan dengan menuangkan air baru, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin ada yang tahu, silakan komen di bawah. Pada sistem penjernihan dengan instalasi settlement chamber, kotoran mengendap di bagian bawah. Jadi kotoran pun otomatis ikut dibuang bersama air di dasar bak melalui pipa drainase sebagai kapasitas air baru yang dituangkan. Ini ya, backwash ini namanya. Hanya saja karena berat jenis kotoran tersebut lebih besar daripada berat jenis air, maka kotoran ini pun mengendap di dalam pipa drainase. Cabutlah pipa drainase sehari sekali atau beberapa hari sekali dan keluarkan kotoran yang mengendap di dalam pipa secara paksa. Setelah selesai pembuangan kotoran dengan mencabut pipa drainase, tegakkan pipa tersebut dan pastikan tidak ada air yang bocor. Seringkali terjadi kita tidak menyadari adanya kebocoran air dan bahkan pada kasus yang lebih ekstrim membiarkan pipa drainase tidak terpasang. Lalu terlanjur mengerjakan hal lain sehingga pada waktu sadar ternyata air kolam sudah kering. Untuk mencegah hal ini adalah penting untuk mengusahakan agar jangan sampai seluruh air kolam dikosongkan biarpun pipa drainase lepas. Kemudian jika air kolam memakai air ledeng harus diperhatikan bahaya kaporit residu klorin yang terkandung di dalam air ledeng. Kalau dalam jumlah kecil kaporit ini akan lenyap ketika kontak dengan udara. Tapi jika air ledeng dituangkan
dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat, maka perlu diperhatikan agar air dituangkan setelah terlebih dahulu dinetralkan dengan natrium tiosulfat. Oke. Nah, ini untuk yang airnya berkaporit ya, air ledeng. Jadi kaporit itu kalsium hipoklorit. Nah, itu dinetralisir pakai natrium tiosulfat. Apa itu? Ada yang tahu kalau belanja itu apa namanya? Kalau kaporit ada ya, kaporit, beli kaporit gitu aja ya. Kalau natrium tiosulfat itu apa ya? Mungkin Pak Ali bisa memberi arahan ini Pak Ali. Silakan komen di bawah Pak Ali. 104. Yang paling penting dalam perawatan sehari-hari, adalah pengamatan dan perhatian. Seperti yang telah kita ketahui, ikan koi tidak dapat berbicara. Nah, ini bisu ya. Ikan koi itu cacat ya, bisu dia. Meskipun perutnya lapar atau ada parasit yang menempel di tubuhnya pun tidak dapat mereka sampaikan dengan kata-kata. Gaya renangnya pada saat perut kosong, renang pada saat ada parasit menempel, renang pada saat kondisi tubuhnya tidak sehat, renang pada saat kualitas air memburuk, renang pada saat kekurangan oksigen, dan berbagai kondisi kesehatan koi kesayangan baru dapat diprediksi melalui pengamatan yang cermat. Nah, dari sini kita bisa mengamati tanda-tanda ikan koi itu kena apa dari pengamatan fisik ikan yang ada di kolam ya. Nah, tandanya yang gimana? Silakan diamati sendiri-sendiri di kolamnya masing-masing. Kok insangnya buka nutupnya cepet-cepet? Nah, gini ya, cop cop ya, itu berarti tanda apa? Kalau dia seperti menggarung-garungkan tubuhnya ke dasar, nah itu berarti ada tanda kenapa. Gitu ya. Nah, silakan diamati dan disimpulkan, atau silakan kondisi kesehatan koi kesayangan harus diamati sendiri. Nah, dengan perhatian dan kasih sayang serta ditangani sendiri oleh peternak koi yang bersangkutan. Dengan pengamatan yang cermat, peternak koi akan dapat cepat menyadari keadaan yang tidak normal, sehingga dapat segera menanganinya. Selain itu, ada anggota All Japan Nishikigoi Promotion Association yang memiliki Certificate of Nishikigoi Breeding. Sertifikat ini hanya diberikan pada anggota yang mengikuti kursus pelatihan rutin. Anggota yang memiliki sertifikat ini mempunyai pengetahuan tentang perawatan ikan koi sehari-hari dan cara menangani macam-macam penyakit, sehingga mereka dengan senang hati diajak diskusi segala hal yang berhubungan dengan ikan koi. Nah, kalau di Indonesia belum ada ya sertifikat kayak gini. Oke, untuk APKI silakan, ini jadi masukan baik, bagus. Ternyata ada model sertifikat of Nishikigoi Breeding. Jadi kalau breeder di sini itu ya daftar aja udah jadi breeder. Tapi nggak ada verifikasi atau pelatihan dan sebagainya, itu kurang ya, kurang. Harusnya itu menjadi catatan buat APKI. Semoga masukan itu buat APKI dan seluruh klub di bawahnya itu bermanfaat. Oke, mungkin ada komunitas-komunitas lain juga bisa mengusahakan bagaimana agar koi Indonesia itu bisa lebih maju lagi, lebih terstandarisasikan untuk terstandarisasikan ini tanda petik ya, terstandarisasikan dalam kesehatannya, dalam kejelasan, dalam genetiknya kayak gitu ya. Kalau seni keindahannya itu objektif ya. Oke, tergantung masing-masing. Oke, begitu aja untuk kita baca buku hari ini. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!